Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi perkuliahan kajian PKN MISD yang mana pembahasan kita adalah tentang ruang lingkup pembelajaran PKN MI di pembelajaran PKN MI atau SD. Pada pembelajaran PKN di MI atau SD, terdapat beberapa ruang lingkup dalam pembelajaran PKN MI SD tersebut. Nah, ruang lingkup dari materi pembelajaran PKN MI SD tersebut diantaranya yaitu, nah, yang pertama, kekuasaan dan politik. Nah, di ruang lingkup kekuasaan dan politik ini, sub aspek yang dijelaskan yaitu tentang demokrasi. Yang kedua yaitu mengenai norma, hukum, dan peraturan. Yang mana sub aspek yang dijelaskan di ruang lingkup ini adalah tentang norma yang berlaku di masyarakat dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga itu adalah tentang Pancasila. Yang mana sub dari Pancasila ini membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga terbentuklah suatu Pancasila, suatu dasar-dasar negara yaitu Pancasila seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini. Nah, yang keempat itu ruang lingkupnya adalah tentang globalisasi. Nah, sub aspek yang dijelaskan yaitu tentang globalisasi di lingkungannya. Nah, kemudian berikut uraian pembahasannya. Yang pertama aspeknya yaitu tentang demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara, atau disebut juga dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi konstitusional adalah sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Kemudian terdapat beberapa pilar demokrasi konstitusional, yaitu yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi berdasarkan HAM. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Yang kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Dan selanjutnya, demokrasi tersebut berdasarkan otonomi daerah. Dan yang ketujuh, demokrasi berdasarkan supremasi hukum. Yang selanjutnya, demokrasi tersebut berdasarkan peradilan yang bebas. Nah, yang kesembilan, demokrasi tersebut berdasarkan kesejahteraan rakyat. Yang ke-10, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang norma-norma dalam masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa norma atau kaidah itu merupakan suatu patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan. Nah, ada berbagai macam norma dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Nah, semua norma-norma itu sudah disepakati dan dipedomani dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya adalah tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses perumusan Pancasila itu
dimulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga atau disingkat juga dengan BPUPKI, melalui 2 kali sidang. Nah, sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni ini perumusan Pancasila itu diberi nama oleh Soekarno dengan nama Pancasila. Makanya sampai pada saat sekarang ini hari lahirnya Pancasila itu diperingati pada setiap tanggal 1 Juni. Nah, kemudian sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, di sini menghasilkan sesuatu yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kemudian BPUPKI ini dibubarkan dan digantikan dengan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, PPKI melakukan pembahasan masalah tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pembahasan itu terutama mengenai sila pertama dalam Pancasila yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pergantian itu sampai sekarang masih dipakai dan digunakan, dan Pancasila itu tidak boleh diotak-atik karena merupakan suatu hierarki. Nah, selanjutnya globalisasi. Nah, globalisasi ini dimaknai sebagai suatu menyatunya seluruh warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi sebuah kelompok masyarakat. Nah, di sini globalisasi ini telah mendorong adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang. Nah, perubahan tersebut diantaranya yaitu yang pertama di bidang politik. Nah, bidang politik yang perubahannya meliputi perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai kebebasan di berbagai negara. Kemudian yang kedua, ekonomi, yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas dan berkembangnya investasi asing, serta meningkatnya produksi dan komunikasi di berbagai belahan dunia. Seperti pada saat sekarang ini, semuanya sudah bisa diakses dengan bebas, yaitu melalui teknologi informasi yang canggih, salah satunya itu internet. Nah, kemudian di bidang sosial meliputi berkembangnya ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dan bertambahnya wawasan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat itu di bidang budaya. Nah, di sini ditandai dengan timbulnya seni kreasi baru dan pembauran beberapa budaya tertentu. Nah, yang selanjutnya perubahannya di bidang teknologi. Seperti yang sudah dikatakan tadi, perubahan teknologi itu meliputi peningkatan teknologi komunikasi yang dulunya jadul, sekarang sudah super canggih seperti handphone ya. Handphone yang dulu hanya sebagai pengirim pesan dan juga berkomunikasi jarak jauh melalui telepon. Nah, sekarang sudah bisa mengakses semua informasi atau disebut juga dengan smartphone, handphone pintar. Nah, selanjutnya yaitu bidang teknologinya adalah elektronika, telekomunikasi, ruang angkasa, dan komputer. Nah, yang keenam perubahannya adalah terjadi di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini ditandai dengan makin beragamnya persenjataan militer. Selanjutnya, yang terakhir yang ketujuh yaitu tentang lingkungan hidup.
Nah, di sini ditandai dengan menipisnya lapisan ozon atau semakin menipisnya lapisan ozon. Kemudian perubahan iklim yang drastis dan semakin langkanya keanekaragaman hayati. Nah, itulah Ananda penjelasan materi perkuliahan tentang ruang lingkup pembelajaran PKN di FI dan SD. Semoga Ananda mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.